Dalam acara Kick Andi, Gus Dur berujar memiliki kiai yang andai saja para kiai itu memerintahkan masuk ke bara api akan dituruti meski tanpa didahului sikap berpikir. Itulah karakter santri yang harus taat kepada kiai. Yang pertama, Sunan Bonang. Dalam sebuah tabloid nasional dan surat kabar NU, Warta disebutkan yang cerita Gus Dur sendiri. Saat berlangsung rapat di kantor PBNU, Gus Dur mendapat tamu yang tidak dikenal oleh siapa saja yang hadir pada saat itu. Semua dapat melihatnya. Tamu datang mengatasnamakan utusan dari Sunan Bonang dengan membawa sebuah botol yang berisikan air. Lalu si tamu menyampaikan pesan dari Sunan Bonang bahwa air ini supaya dituangkan ke 20 tempat yang telah ditentukan oleh Sunan Bonang dan harus cukup. Saat itu Gus Dur hanya menyebutkan dia tempat, yaitu Papua, bukan nama kotanya, dan Surabaya menyebut nama kota. Menurut pesan dari Sunan Bonang, alasan tamu sampaikan kepada Gus Dur supaya kota itu tidak terjadi kerusuhan hingga disintegrasi. Sunan Bonang menunjuk Ki Haji Hashim Muzadi yang harus menuangkan air itu pada 20 tempat yang telah ditentukan. Setelah pesan tersampaikan, tamu langsung pamitan pulang dan Gus Dur langsung menyampaikan kepada semua yang hadir pada rapat saat itu, termasuk Pak Hashim Muzadi. Sembari menyampaikan pesan, Gus Dur menambahkan guyonannya, "Ini loh Pak Hashim Muzadi, alumni Gontor yang tidak begitu percaya wali, tapi malah dipercaya Sunan Bonang. Dan Pak Hashim saat itu juga berangkat ke Papua sebagai tempat pertama yang harus mendapatkan tuangan air sesuai pesan Sunan Bonang." Yang kedua, Ki Haji Hashim Asy'ari. 2 hari menjelang pemilihan presiden, Gus Dur dan Mbak Mega mengadakan ziarah ke Mbah Hashim di Jombang. Di tengah-tengah pelaksanaan doa, Gus Dur ditemui oleh Mbah Hashim dan Bung Karno. Dalam pandangan kasyaf Gus Dur, Mbah Hashim menjabat tangan Gus Dur sambil senyum, dan Bung Karno menekan kepala Ibu Mega supaya agak ke bawah dan tidak sejajar dengan Gus Dur. Kasyaf ini oleh Gus Dur diartikan bahwa beliau memang harus maju sebagai presiden dan Mbak Mega jangan maju dulu. Ini perintah Mbah Hashim dan Bung Karno. Gus Dur cerita ini kepada wartawan sesaat setelah ziarah. Yang ketiga, Poros Langitan. Sebenarnya Poros Langitan itu yang membentuk dan ketuanya ya Gus Dur sendiri, dan Poros Langitan yang tujuannya untuk menghimpun kabar langit ini sudah dimulai sejak 1999 dan bermarkas di Jombang. Poros Langit Jombang ini juga mendapat isyarah yang sama dengan isyarah yang diterima Gus Dur saat ziarah ke Mbah Hashim 2 hari menjelang pemilihan presiden oleh anggota MPR RI. Berita-berita langit yang didapat oleh semua anggota, termasuk Gus Dur sendiri, ditulis untuk dimusyawarahkan dan dibukukan, kemudian disampaikan kepada Gus Dur. Gus Dur melakukan ini semua atas saran seseorang yang ditemuinya di Alas Purwo yang mengatasnamakan utusan Bapak Insinyur Soekarno. Yang keempat, seseorang di Alas Purwo. Cerita ini disampaikan Gus Dur kepada koran Jawa Pos yang mengikuti perjalanan Gus Dur. Suatu ketika Gus Dur berkunjung ke daerah Banyuwangi, mendapat pesan dari seseorang supaya Gus Dur menemui seseorang yang telah menunggu kedatangannya di Alas Purwo. Gus Dur pun lalu diantar untuk menemui seseorang itu, dan hanya berjarak beberapa meter setelah Gus Dur diberi tanda tempat pertemuan. Lalu pengantar Gus Dur dan Gus Dur berjalan sendiri. Kemudian seseorang yang sudah sangat tua, sudah berusia 350 tahunan menurut pengakuan dia, menyampaikan 9 pesan yang harus disampaikan kepada Gus Dur dan harus dikerjakan.
Menurut dia hanya Gus Dur yang bisa mengerjakan 9 pesan dari sesepuh negeri ini. Sayangnya 9 pesan tersebut tidak dijelaskan oleh Gus Dur. Rahasia, kata beliau. Setelah peristiwa ini dibentuklah poros langit. Kebetulan ada Langitan dan Ki Haji Abdullah Fakih. Maka untuk menutupi sifat kewaliannya, Gus Dur membuat istilah poros langitan. Dan kenyataannya semuanya sudah dikantongi dan sudah dikonsep matang oleh Gus Dur. Dengan bukti Gus Dur akan tetap maju sebagai capres dengan atau tanpa restu NU. Yang kelima, Sunan Kalijaga. Dalam sebuah acara di TV swasta, Permadi pernah cerita, ini menurut Gus Dur, bahwa malam sebelum Pilpres, Gus Dur telah mendapatkan perintah dan restu dari Sunan Kalijaga. Dengan tanda Sunan Kalijaga memberi Gus Dur sebuah cincin indah yang tampak pada jari manis Gus Dur pada sebagian poster beliau. Jadi orang host yang kelima adalah Sunan Kalijaga. Demikian sedikit rahasia tentang nama-nama kiai atau tokoh yang dijadikan Gus Dur sebagai pembawa pesan langit. Wallahu a'lam bishawab.